Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Lutfi, NIM 19142013 dari kelas Perbankan Syariah D semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan masyir terhadap perekonomian. Dampak yang pertama, ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Prinsip riba yang memberikan hasil tetap pada satu pihak, yaitu pemodal, dan hasil tak tetap pada pihak lawan, yaitu pengusaha, jelaslah tidak adil dan mematikan motivasi pengusaha. Distribusi pendapatan dalam sistem riba tidak didasarkan atas besar kecilnya kontribusi yang disumbangkan, namun didasarkan atas penggeseran resiko dari pihak yang kuat ke pihak yang lemah. Yang kedua, potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan keuntungan lebih berpihak kepada orang yang kaya. Karena sistem riba memiliki kecenderungan terjadinya akumulasi modal pada pihak yang bermodal tinggi. Yang ketiga, alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Sistem bunga membawa kecenderungan alokasi dana dan didasarkan atas prospek profitabilitas usaha, melainkan lebih pada dasar kemampuan dan pengembalian jaminan dan nilai jaminan. Yang keempat, terhambatnya investasi. Sebenarnya riba atau bunga adalah dana sosial investasi. Para investor hanya akan mampu melakukan investasi jika tingkat keuntungan yang diharapkan mampu menutup tingkat bunga pasar. Maka dari itu, bunga berperan seperti tembok penghalang investasi. Soal yang kedua, jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa Dewan Syariah Nasional terkait tabungan dan jabarkan akad apa saja yang digunakannya pada produk tabungan syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah yaitu mengawasi jalannya operasionalisasi bank syariah sehari-hari, supaya bank tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah juga membuat pernyataan secara berkala, biasanya dilakukan tiap tahun, bahwa bank yang sedang mereka awasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru yang sedang diawasinya. Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait tabungan. Pertama, tabungan ada dua jenis. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usahanya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan atau pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Yang ketiga, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. Tidak adanya imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Akad yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu mudharabah dan wadiah. Soal yang ketiga, jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil yaitu akumulasi kebutuhan dana dalam masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, seperti nasabah yang bermasalah.
BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonominya. Dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. BMT lebih cenderung menjadi baitul tamwil daripada baitul mal. Pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang sedang terjadi di masyarakat. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional dari pengawasan Dewan Syariahnya. Asuransi syariah, adanya Dewan Pengawas Syariah, fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana. Sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, dari akadnya, tolong-menolong merupakan prinsip dari asuransi syariah. Sedangkan jual beli merupakan prinsip dari asuransi konvensional. Dari investasi dananya, asuransi syariah, investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan asuransi konvensional, investasi dananya berdasarkan bunga. Dari kepemilikan dananya, asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan. Berdasarkan pembayaran klaimnya, asuransi syariah dari rekening Tabaru, seluruh peserta sejak awal sudah ikhlas oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Sedangkan asuransi konvensional dari rekening dana perusahaan. Dari keuntungannya atau profit, asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan asuransi konvensional, keuntungannya seluruhnya menjadi milik perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.